Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, bertemu lagi dengan saya pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang soal KSM tahun 2019, tapi ini part yang kelima ya. Saya akan membahas dari nomor 16 sampai nomor 20. Bagi teman-teman atau sahabat matematika yang belum mengikuti part 1, part 2, part 3, part 4, bisa ikuti ya di channel saya, karena sekarang saya akan membahas tentang part yang kelima. Oke, langsung aja yuk kita cekidot lihat soalnya. Oke, ini soal nomor 16 ya, lanjutan dari part 4. Sekarang kita ke soal nomor 16. Sebelum saya membahas, bagi teman-teman atau sahabat matematika yang belum klik tombol like dan subscribe, silakan klik dulu tombolnya ya. Jangan lupa agar channel ini terus berkembang. Oke, langsung aja ya kita bahas sekarang nomor 16. Oke, kita baca dulu soalnya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari 5 angka yang berbeda dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 8 adalah. Oke, ini dia mau menanyakan selisih angka terbesar dan terkecil dari 5 angka yang dibentuk dari angka-angka ini ya. Oke, berarti di sini poin yang kita dapat pertama adalah bilangan ganjil. Nah, poin yang kita dapat pertama adalah bilangan ganjil. Kemudian bilangan ganjil ini terdiri dari 5 angka. Maka poin kedua yang kita dapatkan adalah dibentuk dari 5 angka yang berbeda gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan suatu bilangan itu ganjil atau bukan? Nah, suatu bilangan dapat dikatakan dia adalah bilangan ganjil atau dia bukan bilangan ganjil adalah dilihat dari satuannya atau dilihat dari bilangan yang paling belakang ya. Dilihat dari bilangan yang paling belakang. Contoh di sini ada pilihan A 73940. Nah, kita lihat bilangan paling belakangnya. Bilangan belakang berapa? 0. 0 itu termasuk ke dalam bilangan genap. Maka dapat dikatakan bilangan 73.940 ini adalah bilangan genap gitu. Di sini yang di C juga ada contoh 74056. Kita lihat bilangan terakhirnya 6. 6 itu bilangan genap, maka bilangan ini adalah bilangan genap. Nah, suatu bilangan dikatakan ganjil apabila satuannya atau bilangan belakangnya itu adalah bilangan ganjil gitu. Berarti agar kita mendapatkan bilangan ganjil, maka nanti bilangan paling belakangnya itu harus bilangan ganjil. Di sini bilangan ganjilnya hanya ada 1 dan 5. Berarti nanti bilangan ganjilnya kalau nggak 1 ya 5 gitu ya. Dan kemudian dibentuk dari 5 angka berbeda. 5 angka berbeda. Maka nanti kita akan ambil 5 angka dari angka-angka yang disediakan ini. Oke, pertama adalah bilangan terbesar ya. Nah, bilangan terbesar 5 angka, maka kita tulis dulu angka kolom-kolomnya ya, 5-nya. Nah, ada 5. Oke. Bilangan terbesar. Suatu bilangan dapat dikatakan paling terbesar jika dia angka paling kirinya itu angka yang paling besar gitu ya. Nah, di sini kita mau cari bilangan terbesar. Dari angka-angka yang disediakan ini 1, 2, 4, 5, 6, 8 itu yang paling besar yang mana? 8 kan? Maka 8 harus diletakkan paling kiri di sebelah sini. Nah, maka nanti dapat dikatakan bahwa bilangan ini adalah bilangan yang paling besar. Maka kita taruh 8 di sini ya. Dan kemudian, nah kata dia apa? Angkanya berbeda ya. 5 angka yang berbeda. Maka kalau udah kita taruh 8 di sini, maka di sini nggak boleh 8, harus beda. Maka berapa? Tentunya 6 ya. Jadi terbesar kedua adalah 6, kita taruh sini. Kemudian adalah 5 kita taruh sini, kemudian 4 taruh sini. Nah, sekarang pertanyaannya terakhir. Yang terakhir ini 2 atau 1? Tentunya kalau kita mau bilangan terbesar pastinya 2 di sini ya. Tapi kalau kita lihat persyaratannya, dia harus bilangan ganjil. Maka kita tidak mungkin meletakkan angka 2 di sini. Kalau kita meletakkan angka 2 di sini, maka nanti dia akan menjadi bilangan
genap. Sedangkan persyaratannya adalah harus bilangan ganjil. Maka di sini mau tidak mau kita harus meletakkan angka 1. Gitu. Dapatlah bilangan terbesarnya ya. Oke, kalau sudah dapat maka ini kita hapus dulu ya. Ininya garis-garis bawahnya. Dan sekarang kita mencari bilangan terkecil. Kita letakin dulu 5 angkanya ya. Nah, 5 angka kan. Bilangan terkecil, maka yang paling kirinya harus kecil. Jadi suatu bilangan dapat dikatakan dia paling kecil, maka kalau angka yang sebelah kirinya sini nih harus bilangan yang paling kecil. Oke, dari 1, 2, 4, 5, 6, 8 yang paling kecil tentunya adalah 1 ya. Maka di sini kita letakkan angka 1. Dan tentunya dia tidak boleh sama, maka di sini nggak boleh 1 lagi. Nah, pasti di sini 2 dong, ya kan? Terkecil berikutnya adalah 2. Kemudian di sini 4. Kemudian nah, di sini kita pastinya kalau kita kurang jeli kita akan meletakkan angka 5 ya. Tapi tidak boleh karena 5 itu adalah bilangan ganjil yang harusnya letaknya di paling kanan gitu. Karena kalau misalnya di sini bukan angka 5, di sini harusnya kita letakkannya jangan angka 5 ya. Karena kalau kita letakkan angka 5 di sini, nanti sebelah sini otomatis angkanya 6 gitu kan. Sedangkan kalau di paling kanan sini angkanya 6, nanti dia jatuhnya bilangan genap gitu. Makanya di sebelah kanan ini angka 5 tuh harusnya ada di sini nih, yang paling terakhir. Jangan ada di sini gitu. Jadi kita harus jeli gitu ya. Maka otomatis sini kita harus menaruh angka 6 gitu. Nah, di sini baru angka 5 gitu ya. Nah, kalau udah dapat bilangan terkecilnya sesuai persyaratan ya 5 angka dan bilangan ganjil di sini 5 ganjil 1, maka kemudian sekarang kita kurangkan ya. Oke, karena permintaannya adalah selisih ya, selisih mana nih? Selisih. Oke, sekarang kita kurang. Nah, udah kita kurang aja ya. Ini 1 dikurang 5, 11 ya. 11 kurang 5, maka dapatnya 6. Kemudian di sini udah diambil 1 tadi jadi 3, 13 kurang 6 dapatnya 7. Kemudian sini 5 dikurang 1, 4 ya. 4 kurang 4, 0. 6 kurang 2, 4. 8 kurang 1, 7. Jadi jawabannya adalah 74076. Jawabannya yang D. Oke. Oke, itu nomor 16 ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Yuk, cekidot. Nomor 17. Nah, ini nomor 17. Kita baca dulu soalnya ya. Diketahui AX kuadrat min BX min C sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat dengan A adalah jumlah ayat surat Al-Qadar, B adalah jumlah ayat surat Quraisy, C adalah jumlah ayat surat An-Nasr. An-Nas ya. Kemudian persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah, oke, ini adalah soal persamaan kuadrat baru. Jadi dia menanyakan tentang persamaan kuadrat baru. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal tentang persamaan kuadrat baru, maka kita harus tahu dulu rumus persamaan kuadrat baru itu yang mana gitu ya. Oke, secara umum rumus persamaan kuadrat baru adalah seperti berikut. Nih, nah ini dia ya. Ini adalah rumus persamaan kuadrat baru di mana X1 dan X2-nya adalah akar barunya. Nah, dia kan minta di sini persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan ya. Akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas. Kalau yang ini untuk akar-akarnya tidak kebalikan. Jadinya X1 tambah X2. Di sini X1 kali X2. Kalau akar-akarnya kebalikan, maka nanti jadinya 1 per gitu ya. 1 per. Maka nanti rumusnya sama seperti ini, cuman X1, X2-nya ini kita ganti jadi 1 per. Maka kalau dia permintaannya adalah yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas, maka ini jadinya 1 per. Jadinya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nanti di sini 1 per X1 dikali 1 per X2 gitu. Maka bisa kita tulis persamaan kuadratnya yang akar kebalikannya sebagai berikut ya.
Ini persamaan kuadratnya saya singkat jadi PK aja biar lebih ringkas. Jadi persamaan kuadrat akar-akarnya kebalikan. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi X kuadrat dikurang 1 per X1 tambah 1 per X2. X tambah 1 per X1 dikali 1 per X2. Seperti itu ya. Jadi nanti kita makainya yang bawah. Oke? Nah, sekarang rumus persamaan kuadrat barunya kita simpan. Kita gunain yang bawah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tentukan berapa jumlah ayat surat Al-Qadar, jumlah ayat surat Quraisy, sama jumlah ayat surat An-Nasr ya. Kita tentukan berapa jumlah ayatnya. Oke, next. Nah, diketahui bahwa AX kuadrat min BX min C itu adalah persamaan kuadrat. Nah, A-nya itu adalah jumlah ayat surat Al-Qadar. Maka kita dapat jumlahnya ayat surat Al-Qadar adalah 5. Maka A-nya itu adalah 5. Gitu ya. Kemudian yang B, jumlah ayat surat Quraisy, kita tahu bahwa jumlah ayat surat Quraisy adalah 4. Kemudian C, jumlah ayat surat An-Nasr, kita tahu bahwa jumlah ayat surat An-Nasr adalah 3 ya. Jadi nah, udah kita dapat, maka kita ganti nilai ABC-nya ke sini. Jadi 5, 4, 3 gitu. Jadi A-nya 5, B-nya 4, C-nya 3 gitu ya. Oke, kalau udah kita masukkan ke rumus yang ini ya. Maka kita dapat persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Kalau udah, sekarang kita cari hasil jumlah akar-akarnya. Nih. Jadi hasil jumlah akar-akar dia berapa, kita cari. Kemudian nanti kita cari juga hasil kali akar-akarnya. Oke, yang pertama kita cari dulu hasil jumlah akar-akarnya. Ini saya singkat jadi HJAK ya. Hasil jumlah akar kuadrat gitu ya, hasil jumlah akar kuadrat. Nah, akar-akar ini kita misalkan sebagai X1 dan X2, kita cari jumlahnya. Nah, di mana rumus jumlah akar persamaan kuadrat adalah min B per A. Oke, min B per A. Di mana B-nya adalah min 4, A-nya adalah 5. Maka bisa kita tulis negatif min 4 per 5. Jadi si B itu udah min ya di sini. Kemudian karena rumusnya ada min, jadi double. Min. Karena min ketemu min jadinya positif. Jadinya 4 per 5. Oke, selesai ya. Untuk jumlahnya. Kemudian kita cari sekarang hasil kali akar kuadrat. Ini saya singkat jadi HKAK. Di mana hasil kali akar kuadrat gitu. Nah, hasil kalinya kita tahu bahwa X1 kali X2 rumusnya adalah C per A, di mana C-nya adalah si min 3, A-nya adalah si 5. Maka kita dapat jadinya C-nya itu min 3 per 5, gitu ya. Oke, kita udah dapat hasil jumlah akar kuadratnya sama hasil kali akar kuadratnya. Sekarang kita ke menentukan jumlah dari akar yang baru. Di mana akar barunya itu kan kebalikannya. Jadinya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Dan 1 per X1 dikali 1 per X2. Gitu. Oke. Hasil nih saya singkat ya HJAB. Apa itu HJAB? Hasil jumlah akar baru. Nah, nih kita jumlah ya. Oke, kita jumlah X1 tambah X2 sama kan penyebutnya dikali ya. Penyebutnya X1, X2. Kemudian X1, X2 dibagi X1 dikali 1 dapatnya X2. Kemudian X1, X2 dibagi X2 dikali 1 dapatnya X1 ya. Jadi ini persamaannya. Jadi kalau teman-teman bingung, langsung aja ini persamaannya. Persamaan dari 1 per X1 tambah 1 per X2, ini persamaannya. Dah, kalau udah kita ganti. Tadi nilai X2 tambah X1 berapa? Nih. X1 tambah X2 itu sama dengan X2 tambah X1, sama. Jadi komutatif, dibalik itu nggak apa-apa ya. Nah, X1 nambah X2 atau X2 tambah X1 nilainya 4 per 5. Ini kita ganti jadi 4 per 5. Kemudian X1, X2-nya kita ganti jadi min 3 per 5. Gitu ya. Jadi sama dengan kita dapat di sini. Nah, di mana 4 per 5 adalah dari sini. Kemudian min 3 per 5 dari sini. Gitu ya. Kalau udah kita hitung. 4 per 5 per min 3 per 5. Nah, di mana ini 5-nya bisa kita coret ya. Nih, 5-nya bisa kita coret ya. Jadi gini. Ini 5-nya bisa kita coret. Nah, coret kita bagi maksudnya ya. Jadi menyisakan 4 per
negatif 3. Jadinya min 4/3 gitu. Oke, dapat ya, maka hasil jumlah akar barunya min 4/3. Sekarang kita cari hasil kali akar barunya. Nah, ini 1 per X1 dikali 1 per X2 sama dengan, nah 1 kali 1, 1 ya. Kemudian X1 kali X2, X1, X2. Udah deh kita ganti. 1 tetap 1. Nah, X1, X2-nya kita ganti jadi min 3/5. Karena kan sini X1 dikali X2-nya min 3/5 gitu. Oke? Oke, kalau udah, maka udah tinggal dihitung deh. Gitu ya. Tinggal kita hitung aja. Jadi, 1, nah bentuk ini kan nggak boleh. Jadinya 1 dikali di bawah, dikali dengan bawahnya, tapi dibalik syaratnya gitu. Bawahnya dibalik. Jadinya 1 dikali min 5/3 gitu. Oke ya. Udah deh tinggal dikali. Min 5/3 juga hasilnya dapat. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Hasil jumlah akar barunya dan hasil kali akar barunya. Ini kita simpan nih ya. Kita simpan. Oke. Tadi kita dapat bahwa hasil jumlah akar barunya adalah min 4/3 dan hasil kali akar barunya adalah min 5/3 ya. Nah, kalau udah dapat ini yang terpenting yang kita dapat. Sekarang kita tulis rumus tadi, rumus persamaan kuadrat baru kalau akar-akarnya kebalikan. Nah, ini dia ya rumusnya ya. Yang tadi X kuadrat min 1 per X1 tambah 1 per X2 X tambah 1 per X1 kali 1 per X2. Nah, ganti. 1 per X1 ditambah 1 per X2 kan min 4/3. Ini kita ganti jadi min 4/3. Kemudian 1 per X1 dikali 1 per X2 kan min 5/3. Ini kita ganti jadi min 5/3. Gitu. Kalau udah, masukin deh. Nah, ini min 4/3, ini min 5/3. Oke, negatif ketemu negatif, jadinya positif. Nah, positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi seperti ini. X kuadrat plus 4/3X min 5/3 sama dengan 0. Oke, sampai sini sebenarnya udah selesai. Jadi bentuk pecahan juga tidak masalah ya. Sampai sini sudah selesai, tapi ada juga kadang-kadang pilihan ganda yang dia minta bentuknya jangan pecahan, tapi dirubah jadi bentuk yang tidak pecahan gitu ya. Nah, gimana caranya merubah bentuk ini menjadi gimana caranya merubah bentuk ini menjadi tidak pecahan gitu, oke? Nah, caranya adalah maka ruas kiri dan ruas kanan dikali penyebut bawahnya nih, kan 3. Maka dikali dengan 3 gitu. Jadi ruas kiri ruas kanan dikali 3 ya. Oke, dikali 3. Nah, kemudian 3 masuk ke dalam nih, 3 kali X kuadrat, 3 kali 4/3X, 3 kali min 5/3. Nah, ini kan nanti 3 dikali 4/3 kan dicoret nih. Ya, jadi tinggal 4 doang. Terus 3 dikali min 5/3 kan 3 dicoret. Jadi jadinya min 5 doang gitu ya. Min 5 aja. Oke. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat ya. Nah, jadi seperti ini. Ini 3 kali 0, 0. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya tuh yang ini dan ini gitu ya. Ada 2. Ini dan ini. Tergantung di pilihan gandanya dia minta yang mana gitu. Oke, ini kita simpan ya. Yang ini kita simpan. Jadi kalau kamu jawabannya esai sampai sini aja udah benar, tapi kalau pilihan ganda diminta sampai sini, maka kamu wajib mengerjakan sampai sini, gitu ya. Oke, ini kita simpan ya, kita lihat lagi ke soalnya. Nah, ini dia. Tadi jawabannya apa? Ini atau ini. Nah, kita lihat yang mana yang ada. Coba yang pecahan dulu, ada nggak nih pecahan nih? Tapi yang A ini negatif, sedangkan di sini positif ya. Positif 4/3, di sini negatif, maka bukan yang A. Yang B tidak ada pecahan. Yang C di sini 5/3 positif. Sedangkan jawaban kita adalah plus 4/3. Nah, maka yang A dan C bukan jawabannya dan jawaban yang pecahan nggak ada. Sekarang kita lihat yang tidak pecahan nih. 3X kuadrat plus 4X min 5. Yang B sama 3X kuadrat plus 4X min 5 sama. Maka jawabannya yang B gitu ya. Oke, selesai. Itu dia nomor 17 ya. Oke, simpel gampang ya. Sekarang kita next ke nomor 18. Nah, nomor 18. Ini kita baca dulu soalnya ya. Koefisien dari X pangkat 2019 pada penguraian X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3 dan seterusnya sampai X min 2020 gitu. Oke, untuk mengerjakan soal ini ya, maka
ini kita harus jabarin. Jadi X1-nya itu nanti kita kali dengan X2, terus kemudian kita kali dengan X3, nanti kita lihat polanya. Karena koefisien X pangkat 2019 itu nanti adanya ketika kita sudah mengalihkan ini semua gitu ya. Nah, oke, tapi cara ini pertama kita jabarin dulu ya. Jadi kita jabarin sedikit X1, X-1, X-2, X-3-nya ini, dan ini kan titik-titik nih, kan masih panjang ya. Itu kita jabarin sedikit dulu biar kita tahu nanti cara mengerjakannya seperti apa gitu. Oke, jadi ini sebenarnya caranya adalah X-1 kamu kali dengan X-2. Kemudian nanti hasil kalinya kamu kali lagi dengan X-3 gitu. Kemudian hasil kali X-1, X-2, X-3 kamu kali lagi dengan X-4 gitu. Nanti hasil kalinya kamu kali dengan X-5 dan seterusnya sampai dengan X-2020 gitu. Nah, ini kalau kita mengalihkan secara manual kan nggak mungkin karena banyak banget dan panjang banget sampai X-2020. Maka ini kita coba dulu, kita kali di awal X-1 dikali X-2, kemudian nanti kita kali dengan X-3, kemudian nanti kita kali dengan X-4. Cukup sampai X-4 aja. Tujuannya apa? Kita mau ngelihat polanya gitu. Karena secara logika ini nggak mungkin banget kita harus ngaliin sebanyak ini sampai X-2020. Itu makan waktu ngabisin. Bahkan sampai waktu Olimpiade ini saja durasinya kalau nggak salah hanya 2 jam atau 1,5 jam ya. Itu ngerjain nomor 18 saja, kalau kamu ngerjain secara manual itu nggak akan bisa habis waktunya dan kamu nggak akan dapat. Jadi nggak mungkin kita ngerjain ini kita kali semuanya sampai X-2020 itu nggak mungkin. Pasti ada caranya, ada trik yang harus kita ketahui. Nah, gimana biar kita mengetahui triknya? Ini kita coba kali dulu aja nih. X-1 kita coba kali X-2, terkali lagi X-3 dan X-4, terdapat pola-polanya ya. Coba kita kali sekarang deh ya. Yuk, X-1 kali X-2 ya. X kali X, X kuadrat, X kali min 2, min 2X, min 1 kali X, min X, min 1 kali min 2 plus 2 gitu kan. Min 2X sama min X bisa nih jadi min 3 kan. Jadi X kuadrat min 3X plus 2. Oke, dapat. Sekarang kita kali. Nah, sekarang X min 1, X min 2, X min 3. Kita tahu bahwa tadi X min 1, X min 2 itu kan hasilnya ini nih. Ya. X min 1, X min 2 hasilnya ini. Nih. Maka kita ganti. Nah, jadi X1 min X2, X min 1. X min 1 dikali X min 2 ya. Agak ribet sedikit. X min 1, X min 2. X min 1 dikali X min 2. Itu kita ganti jadi ini. Ya. Nih kita ganti. Nah, dikali X min 3. Maka kita dapat X kuadrat kali X, X pangkat 3. X kuadrat kali min 3. Min 3X kuadrat. Kemudian min 3X kali X, min 3X kuadrat, min 3X kali min 3, plus 9X, 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 3, min 6. Dah. Mana yang sama ini? Min 3X kuadrat, min 3X kuadrat. Jadi min 6 ya. Ini 9 tambah 2, jadinya 11. Jadinya X pangkat 3 min 6X kuadrat, plus 11X dikurang 6. Nah, ini yang kita butuhkan. Sekarang kita catat ya dari awal. Kita lihat pola-polanya. Nah, 1 dari pertama X min 1. X min 1. Nah, kemudian yang kedua, X min 1 dikali X min 2. Hasilnya ini kita dapat tadi ya. X kuadrat min 3X plus 2. Kemudian X min 1, X min 2, X min 3. Kita dapat X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 11X min 6. Kemudian yang keempat, X min 1, X min 2, X min 3, X min 4. Nah, ini caranya ini aja nih. Yang X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 11X dikurang 6. Kamu kali dengan X min 4, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, gitu ya. Nah, gitu. Nanti dapat hasil ini ya, yang ini kamu kali X min 4. Karena ini itu kan hasil dari ini, gitu. Oke, kalau udah, ini lanjut terus ya ke bawah. Tapi kita nggak mungkin ngitungin sampai 2020. Nah, ini terus sampai 2020, nanti 2020-nya dapat X min 1 dikali X min 2 dan seterusnya sampai X min 2020, maka nanti bentuknya seperti ini.
X pangkat 2020 dikurang titik-titik X pangkat 2019 ditambah X pangkat X pangkat 2018 dikurang dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Ini polanya. Kita lihat ya. Sekarang. Pertama, depannya dia selalu satu. Pasti selalu satu depannya ya. Selalu satu. Kedua, dia selalu negatif. Makanya di sini pasti negatif juga. Nah, lihat nih koefisiennya. Karena yang ditanya adalah X pangkat 2019 nih, X pangkat 2019 ya. Karena X pangkat 2019 itu adalah letaknya setelah X pangkat 2020, maka kita fokus ke koefisien-koefisien yang letaknya setelah X yang pertama gitu. Nah, X 2019 itu kan letaknya setelah X 2020 ya. Jadi kita fokus ke koefisien-koefisien yang letaknya setelah X yang pertama. Maka di sini kita fokus ke di sini berarti min 1, di sini fokus ke min 3, di sini fokus ke min 6, min 10 biar nanti kita dapat di sini berapa gitu ya. Nah, sekarang karena yang ditanya ini nih, di sini ditanya, maka kita fokus di sini nih, min 1, min 3, min 6, min 10. Itu kalau saya lihat min 1, min 3, min 6, min 10 dia membentuk suatu barisan ya. Jadi ini yang pertama min 1, yang kedua min 3, yang ketiga min 6, yang keempat min 10 dan seterusnya, membentuk suatu barisan. Nah, di mana nanti koefisien X pangkat 2019 adalah yang ke 2020. Gitu. Karena di suatu barisan, maka nanti bisa kita tebak bahwa nanti koefisien X pangkat 2019 adalah kita carinya suku yang ke 2020 gitu. Jadi suku pertama min 1, suku kedua min 3, suku ketiga min 6, suku keempat min 10 gitu ya. Nah, kemudian ini kita rubah menjadi sebuah barisan. Kita tulis ulang menjadi sebuah barisan ya. Terbentuk suatu barisan bilangan. Nah, min 1, min 3, min 6, min 10 dan seterusnya. Ini kita dapat dari sini nih, min 1, min 3, min 6, min 10 gitu ya. Karena dia sejajar dengan X pangkat 2019. Berada setelah X yang pertama. Oke, kita lihat min 1 ke min 3 bedanya berapa? Bedanya negatif 2 ya. Min 3 ke min 6 bedanya negatif 3. Min 6 ke min 10 bedanya negatif 4. Ini bedanya masih belum tetap. Coba kita lihat lagi. Dari min 2 ke min 3 bedanya berapa? Min 1. Min 3 ke min 4 bedanya berapa? Min 1. Nah, ini baru tetap. Maka ini bisa kita katakan bahwa dia barisan ini adalah bertingkat 2. Karena pada tingkat yang kedua baru bedanya tetap. Nah, karena dia bertingkat 2, maka rumus barisan bertingkat 2 adalah ini. UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN plus C gitu ya. Nah, karena dia bertingkat 2, maka kita akan menggunakan persamaan yang ini. A plus B plus C, 3A plus B, 2A. Oke, untuk penjelasan mengapa kita pakai A plus B plus C, kita pakai 3A plus B sama 2A, kita pakai ini karena dia tingkat 2. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya, kamu bisa menonton video yang ini ya. Video yang di sini kamu tonton pada video KSM part 4 nomor 11 pada menit ke-8. Silakan tonton di sini ya. Nih, untuk penjelasannya mengapa dia seperti ini nih. Gitu. Mengapa dia A plus B plus C, 3A plus B dan 2A. Silakan tonton di sini, oke? Oke. Kita lanjut. Nah, maka kita dapat nanti ini ya, kita dapat ya. Nah, ini nanti 2A kita samakan dengan min 1. Kita buat persamaan maksudnya ya. 3A plus B ini kita buat persamaan dengan min 2. Kemudian A plus B plus C itu kita buat persamaan dengan negatif 1. Gitu. Nah, maka kita dapat persamaannya A plus B plus C sama dengan min 1. Ini kita buat persamaan 3 ya. 3A plus B sama dengan min 2 persamaan 2. Kemudian 2A sama dengan min 1. Jadi persamaan yang pertama ya. Oke, ini kita berpersamaan ya. Ini kita dapat dari lingkaran-lingkaran ini. Oke. Kalau udah kita lanjut. Nah. Oke. Oke, rumus tingkat 2 adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, tadi ini persamaan pertama, kemudian ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga.
Oke, dari persamaan pertama kita mau mencari berapa sih A-nya gitu kan. Nah, ya udah kita tulis aja 2A sama dengan min 1, maka A-nya pindah, angka 2-nya pindah ke bawah jadinya min setengah. Kemudian kita dapat A-nya min setengah ya. Kita cari ya 3A plus B-nya. Nah, A-nya itu diganti dari sini. Karena kan kita A-nya udah dapat min setengah. Kita ganti jadi ke sini. Jadinya 3 dikali min setengah tambah B sama dengan min 2. 3 kali min setengah jadinya min 3 per 2 ya. Tambah B sama dengan negatif 2. Nah, mencari B gimana? Mencari B maka cukup dengan min 3 per 2-nya kamu pindah ke sini. Gitu kan. Jadinya B sama dengan min 2 tambah 3 per 2. Yang negatif pindah lewatin sama dengan jadi positif. Kemudian B-nya sama dengan min 2 tambah 3 per 2. Dapat min setengah. Dapatlah nilai B-nya. Sekarang kita cari yang ABC-nya. Karena nilai A dapat, nilai B dapat, masukin ke sini. A-nya min setengah, B-nya min setengah, maka jadinya min setengah tambah min setengah tambah C sama dengan min 1. Oke, min setengah sama, ditambah min setengah kita dapat min 2 per 2 ditambah C sama dengan min 1. Min 2 per 2 jadi kan min 1 ya. Nah, min 1 tambah C sama dengan min 1. Ini 0 nih ya. Min 1 sama min 1 0, ya kan? Atau min 1-nya pindah ke sini jadi 0. Nah, langsung aja 0 ya. Karena min 1 sama min 1 sini 0 nih. Bisa kita coret. Oke, kita dapat ABC-nya. Ini yang paling penting ya guys. A-nya min setengah, B-nya min setengah, C-nya 0. Kalau udah dapat ABC-nya, masukin ke rumus yang ini. Gitu. Ganti A-nya jadi setengah, B-nya jadi, A-nya jadi min setengah, B-nya jadi min setengah, C-nya jadi 0. Masukin ke sini. Udah dapat? Langsung aja kita hitung ya. Jadinya kan 1 sama N ya. Jadi min N kuadrat per 2 dikurang N per 2. Ini N-nya bisa kita keluarin. Jadi lebih sederhana seperti ini ya. Jadinya N buka kurung dikali min N min 1 per 2 gitu. Nah, rumus ini yang kita pakai. Nih, rumus yang ini. Ya. Ini kenapa bisa begini? Karena N di sini kita keluarin. Kita keluarin 1, jadi seperti ini. Karena kalau N dikali ini hasilnya dia kan. Gitu. Oke. Oke, rumus ini yang kita pakai. Tadi pertanyaannya kan koefisien X pangkat 2019. Di mana mencari koefisien X pangkat 2019 itu dengan cara mencari suku ke 2020. Maka di sini kita cari suku ke 2020 dengan cara mengganti N-nya menjadi 2020. Masukin deh. U 2020 sama dengan 2020 buka kurung min 2020 dikurang 1 per 2. Nah, ini 2020-nya bisa kita bagi dengan 2 di sini. Ya, jadinya ini 10-10 ya. Udah bagi 2 1 habis. Nah, jadinya 10-10 dikali. Nah, min 2020 dikurang 1. Jadinya min 2021 gitu. Ini bisa ditulis seperti ini atau bisa kita rubah jadi kayak gini. Dikali atau bisa kita tukeran tempat. Jadi min 2021 dikali 10-10 gitu. Oke? Oke ya. Nah, kalau udah ini kita simpan. Ini kita simpan, kita balik lagi ke soalnya. Kita lihat ya. Nih soalnya. Tadi jawaban kita adalah U 2020 sama dengan 10-10 dikali negatif 2021 atau negatif 2021 dikali 10-10. Ini sama aja ya. Ini komutatif, cuman beda tempat aja. Yang penting tanda negatifnya tidak berubah. Ini boleh. Jadi yang mana jawabannya? Yang A ya, ada ya? Oke, yang A. Min 2021 dikali 10-10. Jawabannya yang A. Oke, gitu aja. Gampang kan? Gampang ya? Oke, kita next ke nomor 19. Nih, kita baca lagi soalnya. Hamid dan Mahmud sedang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Hamid menghafal lebih banyak ayat daripada Mahmud. Jika ayat yang telah mereka berdua hafalkan dijumlah akan menghasilkan 37 ayat. Jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud akan menghasilkan 3 dan sisanya 5. Selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dan Mahfud adalah, oke, ini kita wajib menulis dulu apa yang diketahui karena ini adalah sebuah persamaan. Jadi yang diketahui adalah pertama ya, jumlah ayat yang dihafalkan Hamid nih ya, di mana dia nih? Nih, Hamid menghafal lebih banyak ayat daripada Mahmud. Berarti Hamid lebih dari Mahmud gitu. Sini ya. Hamid menghafal lebih banyak ayat daripada Mahmud. Kemudian jika ayat yang mereka berdua hafalkan dijumlah
akan menghasilkan 37. Maka Hamid tambah Mahmud sama dengan 37. Nah, kamu harus bisa merubah dari bentuk cerita ke persamaan seperti ini ya. Harus bisa. Kemudian, jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud. Berarti nanti Hamid dibagi Mahmud atau H per M. Ini kita jadikan persamaan 1. Kemudian, nah ini H per M. Hamid dibagi Mahmud, maka menghasilkan 3 dan sisanya 5. Ini kita jadikan persamaan 2. Nah, letaknya di sini. Kalau kamu sudah bisa merubah cerita menjadi persamaan, maka semua akan menjadi simple, sederhana ya. Kalau udah, ditanya selisih jumlah ayat Hamid dan Mahmud gitu. Oke, kalau udah, langsung aja kita kerjain soalnya ya. Oke, tadi ketahui Hamid lebih dari Mahmud. Hamid tambah Mahmud 37. Hamid dibagi Mahmud menghasilkan 3, sisanya 5. Oke, ditanya adalah selisih jumlah ayat Hamid dan Mahmud. Oke. Pertama, ini kan kita ketahui ya, H tambah M sama 37. Biasanya kalau ada bentuk seperti ini kita harus berubah dulu ke bentuk jadinya salah satu variabel aja menjadi sama dengan gitu. Maksudnya gini, ini kan H tambah M 37 ya. Gimana kalau kita rubah menjadi H sama dengan gitu. Jadi M-nya pindah ke sini. Biar satu variabel aja, jadi H sama dengan gitu. Jadi H sama dengan 37 dikurang M. Biasanya seperti ini ya. Jadi tidak banyak ada dua variabel dalam satu sisi. Jadi satu variabel dalam satu ruas gitu aja ya. Oke, ini kita simpan. Kemudian, untuk yang sisa ini jadi persamaan 3 ya. Kemudian untuk yang sisanya, nah, ini rumus sisa. Jadi, kalau ada rumus sisa, di sini ada sisa nih. Ini persamaan yang ini kita rubah menjadi rumus sisa. Oke, rumus sisa seperti apa? Rumus sisa adalah hasilnya, nih rumus sisa adalah hasil dikurang 3 dikurang 3 dikali penyebutnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kenapa rumus sisa bisa seperti ini, silakan kamu cek di video saya di sini ya. Itu di video tentang pembahasan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk biasa. Dan di sini nih videonya kamu tonton, di situ dijelaskan tentang rumus sisa gitu ya. Pada menit ke-5 gitu. Ada di video ini tentang penjelasan rumus sisa ini gitu. Jadi rumus sisa itu secara ringkasnya adalah yang atas pembilang dikurang hasilnya dikali penyebut gitu. Oke, langsung aja ya. Maka tadi kita dapat bahwa H adalah 37 dikurang M. Maka sini kita ganti. H-nya jadi 37 dikurang M. Maka 5 sama dengan 37 dikurang M dikurang 3 dikali M. 3 kali M jadinya 3M. Nah, di sini ada min M min 3M. Maka jadinya min 4M ya. Karena dia sejenis min M min 3M min 4M. Oke, nah sekarang kita mau cari si M-nya. Kalau kita mau cari si M-nya, ini kan negatif si M-nya ya, min 4M. Mendingan min 4M-nya pindah aja ke ruas kiri, 5-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya positif, jadi seperti ini. Nah, 37 kurang 5, 32. Kemudian dapat M-nya adalah 32 dibagi 4, dapat M-nya 8. Dapat M-nya 8, maka masukin ke sini. Ke persamaan 3 nih, persamaan 3. Dapat M8, masukin persamaan 3. Gitu kan. Dapat DH-nya 37 kurang 8. Kan M-nya 8 nih. Dapat H-nya 29. Jawab pertanyaannya. Pertanyaan adalah selisih Hamid kurang Mahmud. H dikurang M. Di mana H-nya 29, M-nya 8. Jadi 29 kurang 8. Dapatlah 21. Gitu. Jadi jawabannya adalah 21. Yuk kita ke soalnya sekarang. Nomor 19. Maka jawabannya yang mana? 21. Jawabannya yang A. Gitu. Gampang ya, simpel ya. Oke, sekarang kita ke nomor 20. Nomor 20, kita baca dulu soalnya. Persamaan X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah 10X dikurang 6 sama dengan 0. Memiliki akar-akar persamaan A, B, dan C. Nilai dari A tambah 2 dikali B tambah 2 dikali C tambah 2 adalah... Oke, ini rumus, ini adalah soal tentang suku banyak ya, atau polinomial. Nah, normalnya kalau kita mau ngerjain ini, maka kita harus cari dulu satu-satu akarnya. A itu nilainya berapa, B berapa, C berapa, nanti masukin ke sini gitu kan. Seperti ini kan. Nah, kalau X pangkat 3, maka akarnya ada 3. Dia bilangnya di sini sebagai A, B, dan C.
Atau bisa kita faktorin menjadi seperti ini. Kita faktorin. A tambah titik-titik, B tambah titik-titik, C tambah titik-titik. Nanti dapat A-nya, dapat B-nya, dapat C-nya. Baru, ya kan? Kita masukin ke sini nih pertanyaannya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, gitu kan? Nah, tapi karena yang ditanya itu bukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, bukan itu yang ditanya, tapi yang ditanya adalah A tambah 2 dikali B tambah 2 dikali C tambah 2. Oke, kita ulang ya. Yang ditanya adalah A tambah 2 dikali B tambah 2 dikali C tambah 2, maka kita bisa pakai cara lain. Dimana nanti yang ini kita kali semua, kita kali nanti kita akan mendapatkan sebuah persamaan baru, yaitu persamaan jumlah akar-akarnya dan persamaan hasil kali akar-akarnya, gitu. Jadi kita nggak perlu nih cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, nggak perlu, gitu. Oke, sebelumnya saya mau bikin kesepakatan dulu dengan kalian ya. Di sini kan dia bilang akar-akarnya adalah A, B, dan C ya. Saya mau ganti akarnya jangan A, B, dan C karena menurut saya agak rancu dengan A, B, C yang di sini nanti. Ini saya ganti aja karena biasanya akar-akar itu kita sebut sebagai X1, X2, dan X3 gitu. Nah, ini kita ganti aja ya, sepakat ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi A, B, C-nya ini kita ganti jadi X1, X2, dan X3. Jadi seperti ini. Nah, jadi yang ditanya adalah X1 tambah 2, X2 tambah 2, X3 tambah 2, gitu. Ini lebih enak biar tidak rancu gitu ya. Sebenarnya sama aja, cuman saya memilih X1, X2, dan X3 biar lebih enak gitu. Gitu, intinya biar nggak rancu ya. Oke, yang penting X1, X2, X3 ini sama-sama akar. Oke, kalau udah. Nah, kalau persamaan kuadrat, itu X1 tambah X2-nya kan kita tahu ya, min B per A. Kemudian X1 kali X2-nya itu C per A. Kita tahu ya. Kalau X pangkat 3 gimana? Karena di sini X pangkat 3. Kalau X pangkat 3, maka X1 tambah X2 tambah X3-nya adalah min B per A. Kemudian dia ada yang baru nih. X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3. Itu C per A. Kemudian X1 dikali X2 dikali X3 itu min D per A. Di mana di sini A-nya pangkat 3, B-nya adalah koefisien X kuadrat, dan C-nya koefisien dari X, dan D-nya adalah konstanta. Gitu. Ini yang harus kita ingat. Nah, kalau udah kita next ya. Ini kita ingat ya. Oke, kita next. Nah, oke. Kita tahu persamaannya adalah X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 10X dikurang 6. Ditanyanya ini. Oke. Tadi kita tahu bahwa X1 tambah X2 tambah X3 min B per A ya. Dimana B-nya di sini min 5 kan negatif, jadinya double negatif, jadinya positif 5. Kemudian ini C per A ya. C per A. X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3 itu C per A, dimana C-nya 10, A-nya 1, jadi 10 bagi 1, 10. Kemudian X1, X2, X3-nya itu min D per A, dimana D-nya itu adalah negatif 6, min D per A, jadi double min. Udah min, D-nya min 6, jadi min ketemu min dilepas. A-nya 1. A-nya 1 ini ya, gitu. Jadi ya min 6 bagi 1, 6. Gitu ya. Nah, kalau udah, nah sekarang ini kita kali. Ini kan ditanya nih, X1 plus 2 dikali X2 plus 2 dikali X3 plus 2. Ini yang ditanya ya. Kita kali, pertama X1 kali X2 dulu. Gitu. X1 kali X2. X1, X2. X1 kali 2 plus 2X1, 2 kali X2 plus 2X2, 2 kali 2, 4. Gitu ya. Dikali X3 tambah 2. Udah kita kali lagi. X1, X2 kali X3. X1, X2, X3. X1, X2 dikali 2. Tambah 2X1, X2. 2X1 dikali X3. Tambah 2X1, X3. 2X1 dikali 2. Tambah 2 kali 2, 4 ya. 4X1. Kemudian 2X2 dikali X3. Jadinya plus 2X2, X3. 2X2 dikali 2. Maka jadinya plus 4X2. 4 dikali X3, 4X3. 4 kali 2, 8. Nah, dapat. Simple ya, seru lagi kan. Kalau udah ini kita tukar posisi dulu biar enak ya, biar sekelompok lah. Nah, ini 4X1 kita tukar sama ini ya, biar sekelompok. Ini kan 4 sama 4, 2 sama 2 gitu. Nah, jadi gini ya. Oke. Kalau udah, ini kan sesama angka 2 nih, bisa kita keluarin duanya.
Ini juga sesama angka 4 bisa kita keluarin. Jadi gini. Nah, kita keluarin angka 2-nya, ini 4-nya kita keluarin. Nah, kalau udah, masukin deh nilainya. Tadi X1, X2, X1, X2, X3 itu nilainya berapa? 6 kan? Kita ganti 6. Kemudian X1, X2 ditambah X1, X3 tambah X2, X3 itu nilainya berapa? 10. Ganti 10. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 nilainya berapa? 5. Ganti 5 gitu. Oh, udah deh, kita ganti gini jadinya. Gitu. Gampang kan? Ini jadi 6, ini jadi 10 ya. Karena sesuai di sini. Kemudian ini jadi 5 karena sesuai di sini gitu. Kalau udah dihitung 2 kali 10 berapa, 4 kali 5 berapa? Oke, 2 kali 10 20, 4 kali 5 20 tambah 8. 6 tambah 20 tambah 20 tambah 8 kita dapat jawabannya adalah 54. Selesai. Jadi jawabannya adalah 54. 54. Oke, kita lihat soalnya sekarang. Jawabannya dari 54. Yang mana? Yang D. Oke, selesai. Jadi gitu ya guys, ini adalah part 5. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan soal latihannya. Jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sampai sini dulu saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk subscribe. Jika kamu suka videonya silakan klik like. Jika kamu tidak suka videonya silakan klik like juga. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.